Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Mindahan. Perkenalkan, nama saya Khairul Muttaqin, Sarjana Pendidikan Islam, nomor induk mahasiswa 240311720077. Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 5 Mindahan, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi pembelajaran saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama untuk kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025 dengan menggunakan pendekatan project based learning. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Yes. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Pagi ini Dafa maju ke depan untuk memimpin doa. Dafa. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Dafa sudah memimpin doa pagi ini karena doa itu sangat penting agar kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah. Jadi apapun kegiatan yang diridhoi oleh Allah maka akan mendapatkan berkah untuk kita semua. Pagi ini ada yang tidak masuk? Siapa ya? Rehan. Kenapa ya kok nggak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Rehan cepat sembuh dan bisa kembali bergabung dengan kita untuk belajar bersama. Terima kasih. Sekarang kita pembiasaan membaca surat pendek. Yang pertama, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
kafirun ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la a'bidum ma abastum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Setiap pagi kita biasakan untuk pembiasaan membaca ayat surat pendek ya. Jadi sudah kita laksanakan dan perlu kita lestarikan. Kita laksanakan setiap pagi, semoga selalu diberikan berkah oleh Allah. Belajar kita menjadi lebih nyaman ya. Bisa masuk ilmunya, bisa terserap dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ada yang masih ingat kemarin materinya apa ya? ini untuk minggu kemarin apa materinya? Asmaul Husna. Oke. Apa Mbak Rima? Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa ya kemarin? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna kemarin? 99. Kemarin kita menyebutkan 5 apa wae? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Itu materi yang kemarin tentang Asmaul Husna. Oke, anak-anak, kita pagi ini akan mempelajari bab 3 tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kali ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran project based learning dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Tujuan pembelajaran kita pagi kali ini adalah itu agar kita semua itu bisa menghargai siapapun dan dimanapun, terutama dengan agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Jadi Kristen, Hindu, Katolik, Protestan, dan lain-lain. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita segarkan pikiran kita dengan tepuk toleransi ya. Sudah siap? Oke. Sekarang tepuk toleransi. Indonesia 6 agamanya, Islam, Katolik, serta Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, serta Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Tepuk tangan kita buat. Mari kita simak video pembelajaran ini ya. Bersama-sama mohon dicermati, kemudian ditelaah, diperhatikan. Kita ini tentang toleransi beragama. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan.
Khitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Baik, apa yang kalian lihat tadi kan? Video tentang moderasi beragama. Menceritakan tentang apa tadi? Apa? Yang keras apa ya? Toleransi. Toleransi. Ada Kak Indah yang lagi apa tadi? Khitan, lagi sunat, ya. Tapi dia mempunyai banyak teman. Ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ya. Dia bingung kan, mau datang mendatangi sunatnya Kak Indra. Apakah nanti saya di sana itu harus pakai peci, kira? Oke. Apakah harus pakai jilbab, kan gitu, kira? Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan teman-teman tadi? Tetap apa? Tapi dengan keyakinan masing-masing. Karena orang di Indonesia itu mempunyai 6 kepercayaan. Apa sih? Kira tak? 6. Agamanya apa wae? Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, Protestan. Jadi selain agama Islam di Indonesia itu ada 5 agama yang perlu kita hargai, yang perlu kita hormati. Jadi di Indonesia ada berapa dah? Jadi di Indonesia itu 6 agama tersebut itu diciptakan oleh Allah untuk saling berdampingan, ya? Saling berdamping. Nah, ini apa? Tempat ibadah. Ya. Kalau masjid itu umat Islam. Ya. Kalau kelenteng itu umat Konghucu. Kalau Hindu itu tempat ibadahnya Katolik, dan tempat ibadahnya agama Buddha adalah itu nama-nama tempat ibadah yang ada di Indonesia. Itu kita itu
dianjurkan oleh Allah untuk saling menghargai, menghormati, tidak malah saling menjatuhkan ya. Seperti kejadian di Bali gitu. Kejadian di Timur tempat ibadah itu kejadian itu perbuatan benar apa salah? Salah. Tapi kita dianjurkan oleh Allah untuk saling berdampingan, saling mengenal, saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati. Karena saling menghargai dan menghormati itu menciptakan persatuan dan kesatuan. Selain Allah menciptakan berbagai macam agama, ya, Allah itu juga menciptakan berbagai macam suku. Berbagai macam apa ya? Suku. Ya. Suku, adat, kira-kira. Warna kulit juga yang berbeda. Allah menciptakan sengaja beragam untuk saling mengenal, ya, saling. Kemudian sikap terbaik dalam keberagaman, ya, adalah saling menghargai dan saling menghormati. Apa dah? Saling menghargai dan saling menghormati. Itu yang disebut dengan toleransi. Ya. Dan toleransi itu dapat diwujudkan dengan pertama yaitu memberikan kebebasan terhadap orang. Ya. Disumanggahake. Seandainya kowe hidup berdampingan jejer rumahmu kira dengan gereja. Nah, hari Minggu kan ibadah kira kan? Kira? Nah, ibadah orang Kristen biasanya kan diiringi dengan nyanyian. Dipersilakan. Begitu juga kalian hari Jumatan mulai jam 12. Orang Kristen pun mempersilahkan. Itu yang dinamakan saling menghargai. Kemudian mengakui hak setiap individu, dipersilahkan. Apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi agamanya, itu dipersilahkan untuk diyakini dengan sepenuhnya. Kemudian menghormati keyakinan orang lain. Jika contoh tadi ada teman dari Mas Indra ya, yang sunnah, meskipun Mas Indra karena kancane berbeda agama, dia tetap menghormati, orang belum disisihkan begitu. Dan kemudian yang keempat yaitu saling mengerti. Podo ngerti ini. Kira saling membantu. Kemudian ada penjelasan yang dijelaskan ya oleh surat Al-Kafirun. Mari kita simak surat Al-Kafirun ya, bersama-sama. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
menjelaskan tentang akidah yang tidak boleh ditawar ya. Untukmu agamamu, untukku agama. Seperti tawaran orang kafir Quraisy tadi terhadap Nabi Muhammad yang ditolak oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kita akan membagi 3 kelompok ya. Hari ini tugas untuk mengamati lembar kerja presentasi ya, untuk mengamati gambar di masing-masing kelompok. Dan sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, maka kita sepakati bersama ya. Kita sepakati bersama ya. Kita yang pertama itu harus apa ya? Semua anggota kelompok harus terus kemudian kesepakatan kita yang kedua apa? Kesepakatan kita yang ketiga kesepakatan kita yang keempat dan sepakat tak? Sepakat atau tidak? Nah, tadi kita sepakat satu, semua anggota harus aktif ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengganggu kelompok lain. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, mendengarkan dengan baik saat kelompok lain presentasi. Dan jika kita melanggar dari aturan bersama ini, ada sanksinya atau benar? Ada atau tidak? Apa? Jadi orang mentaati aturan, kok ada sanksinya ya? Yang pertama, membersihkan kelas, kira nyapu pembersih kelas, orang mentaati aturan. Kemudian yang kedua, ditugasi membuang sampah ke tempat sampah. Dan yang ketiga, menyiram ya, setiap pagi loh, ya. Sepakat? Sudah sepakat, tak berikan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Jadi lembar kerja peserta didik itu, ya, itu pertama ditulis nama kelompok. Nama kelompoknya itu nama tempat ibadah. Ya. Nama tempat ibadah. Agama di Indonesia tadi ada berapa? 6. Nah, itu pilih salah satu. Dari masing-masing kelompok harus berbeda nama. Kira? Tulis. Ini kelompok apa? Tidak apa? Nama tempat ibadah apa? Islam, berarti nama tempat ibadah apa? Masjid. Ini kelompok masjid. Kamu? Kristen, nama tempat ibadah apa? Gereja ya, tulis gereja itu. Ini nama tempat ibadah apa? Kamu masjid, gereja, Hindu berarti tempat ibadah apa? Hah? Saya tulis. Nama masjidnya, nama tempat ibadahnya. Nah, ini berapa vihara ya? Oh, kurang ya, kurang. Ini kelompok 1.
apa? Masjid. Kelompok 2 gereja. Dan kelompok 3 pura. Ya, oke. Nah. Kelas ya. Kemudian setelah ditulis kelasnya, yang bawahnya tulis dari nama anggota masing-masing. Namanya tulis. Ini tak ngerti. Sudah ditulis namanya. Oh ya. Nek sudah ditulis semua, ini kalau bisa sudah. Oh ya, belum. Sebentar. Oke. Ada lagi. Sabon, sabon, ya. Nanti ini gambar. Ya. Gambar apa? Hah? Gambar apa? Orang ngaji. Terus ada komunikasi. Nah, tugasnya adalah tulis dan ceritakan tentang gambar tersebut. Deskripsikan gambar itu. Itu lagi ngopo, terus kaitannya dengan toleransi itu bagaimana, kira? Itu ditulis. Itu gambar itu tentang apa? Nanti ditulis, deskripsikan. Ini kan ya, Itu ada beberapa orang ini kan ada ini kondisinya bagaimana, terus apa demo, ini keterangan jadi temanya apa?
tugas dari mengamati gambar tersebut. Ayo diwakili oleh siapa? Siapa? Ya, oke. Perhatikan ya. Siapa? Ada orang yang sedang membaca buku dan tiba-tiba mendengar ada dan jawab mempersilahkan sharing sholat. Oke, kita tepuk tangan. Deskripsinya ada dua orang, ya, antara Java dan Sheryl. Seandainya Java beragama Islam, Sheryl beragama Kristen. Java wis waktunya dulu, tapi Sheryl mempersilahkan. Nah, itu termasuk bagian dari toleransi beragama. Tidak apa-apa. Ayo, yang kedua, ngomong. Ayo, ini dulu saja. Bapak masjid ada berapa ini? 4. Jadi siapa saja? Iva, Firman, Jenny. Iya, Ivan. Oke, monggo silakan dipresentasikan. Ada dua orang yang berbeda agama. Orang yang pertama Islam dan orang yang kedua Kristen. Orang Islam meminta izin kepada orang Kristen untuk salat dan yang itu mempersilahkan. Nah, ini ada deskripsi dari gambar itu menjelaskan bahwa ada dua agama, ya, ada dua orang yang berbeda agama, Islam dan Kristen. Yang Islam meminta izin kepada orang Kristen untuk minta waktu sholat, dan orang Kristen pun memberikan izin. Dia tenang. Oke, silakan dulu. Ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari tugas itu, dan semuanya bagus-bagus, ya. Semuanya sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut dan bisa mendeskripsikan dengan baik, ya. Dan intinya apa tadi? Tentang toleransi. Oke. Setelah kita belajar dari awal tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa, oke, keragaman dan perbedaan manusia adalah sunatullah agar kita saling mengenal. Oke. Yang dimaksud sunatullah itu apa? Sunatullah itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dari dulu. Jadi itu merupakan keragaman yang harus kita terima dan kita hormati. Kemudian sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan istilah apa? Toleransi. Oke. Dan toleransi itu bisa diwujudkan, dapat kita laksanakan jika kita satu, memberikan kebebasan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, menghormati keyakinan. Dan yang keempat, saling mengerti. Demikian, materi saling menghormati, saling menghargai dan lain, ya jawab perasaanmu? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Berarti kalian harus meningkatkan lagi belajarnya supaya bertambah wawasan. Untuk minggu berikutnya, kita akan mengagendakan materi tentang
tentang menginjak usia tadi. Oke. Untuk pelajaran pagi kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mari